Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa P.E.D. reading lagi, ya, dengan mengambil tema karma baik apa yang akan saya terima setelah berkorban, disakiti, dikhianatin, dijolimin. Ya kan, bagi kalian yang pernah disakitin, dikhianatin, dijolimin, percayalah, saat itu pasti akan ada karma baik ya, yang akan datang kepada kalian saat itu sebagai hadiah ya, atau kado pengganti dari Tuhan saat itu, berupa sesuatu yang baik ya, kepada hidup kalian. Oke, mari kita membahasnya di sini. Perlu saya ingatkan, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang menonton video saya ini, ya. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini, kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang ada di dalam readingan saya ini adalah vice versa atau kebolak-balik ya, move and flow, sudah terjadi, belum terjadi, ataupun yang sedang terjadi. Ya, bisa jadi energi bacaan saya ini ya adalah energi seseorang yang sedang kalian pikirkan atau seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. Oke, bijaksanalah di dalam menyikapi readingan saya ini. Dan namanya readingan general juga tidak tertutup kemungkinan kalau energinya saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck. Tinggal dicocokkan dengan situasi kalian ataupun disesuaikan dengan ya zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Dan readingan saya ini adalah timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, ya. Kapanpun kalian ingin menontonnya, mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan, itu juga boleh, ya. Sesempatnya kalian saja. Sedangkan genderless itu tidak melihat gender, ya. Siapapun boleh mengikuti readingan saya ini, dari pria, wanita, ataupun anak-anak, ya. Diperkenankan semuanya, ya. Dan di sini ada 3 deck ya, dari kiri ke kanan, 1, 2, 3. Oke, silakan kalian pilih dengan menggunakan insting kalian. Boleh memilih lebih dari satu deck ya, kalau kalian mau ya. Nah, pilih dengan menggunakan intuisi kalian, dengan membayangkan situasi dan kondisi kalian. Atau bila perlu dibiarkan video ini berjalan, sementara saya melakukan beberapa pemberitahuan kepada kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua, oke? Kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu di sini. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Buruan cepetan kalian charter saya dulu, kalian order saya dulu supaya saya bisa mengatur waktu untuk kalian, karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat ya terpaksa mesti antri ya saat itu ya. Mohon dimaklumi dan tidak bisa dipaksakan, oke? Oleh sebab itu jangan ditunda-tunda lagi ya. Ditunggu gerak cepatnya kalian mulai dari saat ini. Saya rasa kalian telah memilihnya ya. Kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke, dear God, Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose deck number 1. Karma baik apa yang akan saya terima setelah berkorban, disakiti, dikhianatin, dijolimin. Oke. Nah, kita akan tarik kartunya secara acak. Fire Magic. Oke. Fire Magic di sini ya menggambarkan situasi hasrat, semangat, dan gairah ya. Dan ide-ide yang kreatif ya. Sepertinya bagi kalian yang memilih deck kelompok yang pertama ini,
Bagi kalian yang pernah disakiti, dijolimin, dikhianatin oleh seseorang, karma baik kalian ya. Mungkin saat itu malahan akan banyak orang yang lebih bisa tertarik kepada kalian saat itu. Ya, karena orang-orang kalau begitu melihat seseorang itu dikhianatin, disakitin, dijolimin, ya kan pasti orang tersebut berpikiran atau merasakan ingin melindungi orang tersebut. Jadi kemungkinan besar jodoh kalian ini akan terbuka sangat lebar saat itu ya. Dan di dalam pikiran kalian ya, akan mendapatkan ide-ide atau cara-cara yang kreatif ya. Dan hidup kalian akan dibuat jadi lebih semangat dan jadi lebih berwarna lagi oleh alam semesta ya, sebagai penggantinya ya dari orang-orang yang datang ke dalam kehidupan kalian yang berusaha ingin memprotek kalian, ingin melindungi kalian saat itu. Oke. Kita lihat penjelasan dari kartu tarot ya. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose date number 1. Karma baik apa yang akan diriku terima setelah berkorban, dikhianatin, disakitin, dijolimin? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Fire Magic. Oke. Saya tarik kartunya secara acak, saya akan sebutkan zodiaknya langsung. King of Mirror. Wow. Zodiak Taurus. The High Priestess. Zodiak Cancer. Ace of Mirror. Cancer, Scorpio, Pisces. Keempat, The Hermit. Zodiak Virgo. Kelima, Seven of Mirror. Nah, Seven of Mirror ini zodiak Taurus ya. Oke, kita lihat saran, pesan dan nasihatnya dulu buat kalian ini apa ya. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us to pick and choose date number 1. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan terkait kartu Fire Magic ini? Oke. Change in direction. Wow. Sangat bagus sekali ya. Oke. The change you are experiencing are divinely directed by your newborn willingness to open your heart to love and our guidance. You are protected now. And in the future, so follow your path to the happy outcome you desire. Oke. Saya merasakan di sini ya, setelah kalian ya, mayoritas dari diri kalian yang pernah disakitin, dijolimin, dan dikhianatin seseorang itu karena pernah berdealing ya dengan seseorang yang matre ya, seseorang yang ingin memorotin harta dan materi kalian saat itu. Oke. Tapi di sini dikatakan Fire Magic, pantesan ya, nyambung ya semuanya kartunya ini ya guys ya. Hidup kalian akan jauh lebih bersemangat lagi karena akan datang segudang kelimpahan ya. King of Mirror di sini ya, segudang ya orang-orang yang mencintai kalian, yang bahkan lebih tulus lagi saat itu. Kalian akan menemukan jodoh baru, cinta baru, dan awal mula kehidupan yang baru ya. Dan di sini ada kartu High Priestess. Oke. Dan kalian, mungkin saja koneksi kalian terhadap Sang Pencipta atau kepada Tuhan itu akan jauh lebih dekat lagi saat itu, ya. Sehingga kalian akan selalu berada di dalam perlindungan Tuhan dan apapun yang kalian doakan di sini, ya, akan terwujud, ya. Kalau kalian mendoakan uang, maka uang itu akan datang kepada kalian. Kalau kalian mendoakan sebuah jodoh yang baru, maka jodoh baru itu akan datang kepada kalian, ya.
Akan ada the hermit, solusi dan jalan keluar ya bagi setiap permasalahan kalian. Alias kalian ini adalah seseorang yang tengah dibimbing berada di dalam proteksi alam semesta saat itu. Oke, alam semesta akan membuat kehidupan kalian jauh lebih bersemangat dengan dihadirkan Seven of Mirror. Orang-orang yang datang, ya, bukan cuma satu orang saja, bahkan ada 2, 3, 4 orang yang kayaknya tertarik kepada kalian. Bahkan orang itu bisa jadi lebih kaya, lebih tulus mencintai kalian, lebih ganteng, lebih cantik lagi saat itu. Oke? Dan cinta mereka itu jauh lebih tulus lagi dibandingkan orang yang pernah menyakiti kalian sebelumnya. Ada King of Mirror ya. Dan kalian akan menemukan cinta baru yang layak dan pantas kalian terima saat itu sebagai solusi dan jalan keluar. Dan cinta baru itu datangnya bukan cuma satu lagi ya. Setelah kalian disakiti satu orang, dikhianatin satu orang, ternyata masih banyak orang lain yang begitu tulus ya kepada kalian saat itu. Oke, makanya di sini ada fire magic. Itu yang akan membuat hidup kalian sangat bersemangat sekali. Kalian akan mendapat bantuan, pertolongan ya dari orang-orang untuk bisa healing. Dan makanya kartu saran pesan di sini mengatakan change and direction ya. Perubahan di dalam direksi ya. Alam semesta sedang mengarahkan hidup kalian ke arah yang lebih baik ya. Di mata Tuhan, mungkin saja orang yang sebelumnya pernah menyakiti dan menjolimi kalian tersebut ya, bukan orang yang tepat ya untuk kalian. Tapi setelah kalian disakitin dan dijolimin ya, Tuhan juga tidak akan tinggal diam saja, di mana ya Tuhan akan menggantikan rasa sakit kalian itu dengan segudang hadiah-hadiah di sini ya. Dengan hati orang yang begitu tulus mencintai kalian, Tuhan akan menghadirkan jodoh-jodoh baru untuk diri kalian semua. Dan hidup kalian akan seperti newborn, ya, seperti seseorang yang barusan dilahirkan kembali, penuh dengan rasa keceriaan, penuh dengan rasa semangat di sini. Dan ikutilah ya arah petunjuk dari Tuhan tersebut ya. Jangan dilawan, maksudnya di sini ya. Jangan disesali, jangan pula kalian meratapi karena setelah insiden kejadian ini ya, kalian akan dilindungi oleh Tuhan secara ketat dan Tuhan tidak akan membiarkan kalian disakiti lagi setelah orang yang menjolimi kalian, menyakiti kalian ataupun mengkhianati kalian. Kedepannya nantinya kehidupan cinta kalian sudah akan lebih terjamin lagi. Kalian akan jauh lebih berbahagia lagi. Oke, harapan kalian begitu banyak akan terwujud. Orang-orang yang begitu banyak, jodoh-jodoh yang begitu banyak terbuka semuanya saat itu. Yang mendekati kalian yang jauh lebih baik lagi sampai kalian merasa pusing ya. Mesti memilih jodoh yang mana saat itu. Karena semuanya bagus-bagus, ada yang kaya, ada yang tajir, ada yang cantik, ada yang ganteng saat itu. Oke? Inilah jalan kalian menuju kebahagiaan kalian. Untuk mencapai apapun yang kalian impi-impikan. Jadi kalian jangan menyesali kalau kalian telah disakitin, dijolimin, ataupun dikhianatin. Oke? Karena itulah niat dan rencana Tuhan. Bukankah niat dan rencana Tuhan tersebut adalah sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang kita harapkan di sini? Oke? Nah, akan datang orang yang lebih baik lagi ke depannya. Disuruh kalian menggapai ya masa depan kalian tersebut ya dengan penuh semangat dan penuh dengan kebahagiaan karena karena kebahagiaan yang sesungguhnya telah menanti kalian di depannya. Kalau kalian mau membuka diri untuk menerima orang-orang baru yang datang ke dalam kehidupan kalian, maka kalian akan jauh lebih bahagia, hidup kalian akan jauh lebih berwarna dan lebih bersemangat lagi saat itu. Future, masa depan kalian akan lebih terjamin kebahagiaannya. Oke, Tuhan berusaha ingin menyadarkan kalian. Kalau kepada orang lama tersebut ya, orang itu hanyalah toksik yang akan meracuni kehidupan kalian saja. Tapi kalau orang baru ini sudah dijamin oleh Tuhan akan menyelamatkan kehidupan kalian, memiliki masa depan dan masa tua yang sangat indah, yang sangat tentram, sangat damai dan makmur. Oke? Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang pertama ini. Selamat ya, yang memilih deck kelompok yang pertama kita aminkan ya.
Berhubung karena ini readingan general, jadi penyampaian saya mungkin seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih jelas, lebih akurat ya, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Buruan cepetan kalian order dan charter saya dulu ya kan. Saya tunggu gerak cepat kalian supaya kalian jangan sampai antri terlalu lama saat itu. Oke, ditunggu ya guys, gerak cepat kalian kalau ingin mengetahui bagaimana kelanjutannya ya. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Dear God, Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose deck number 2. Karma baik apa yang akan diriku terima setelah berkorban, disakitin, dijolimin, dikhianatin? Oke. Di sini ada tears of joy and sadness. Oke. Air mata kebahagiaan dan kesedihan. Oke. Tapi bukan berarti mesti sedih ya. Maksudnya di sini ya akan ada rasa bersyukur ya. Rasa terharu saat itu ya. Untungnya kalian segera diselamatkan ya. Untungnya kalian itu sempat dijolimin dan dikhianatin. Kalau tidak, mungkin kalian tidak akan menerima berkah berupa karma baik tersebut. Oke? Inilah maksud dari tear of joy ya, air mata dari kebahagiaan ya, penuh dengan rasa syukur ya, dan kesedihan yang pernah kalian alamin. Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 2. Karma baik apa yang akan diriku terima setelah berkorban, disakitin, dijolimin, dan dikhianatin? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari tears of joy and sadness. Oke, saya akan tarik kartunya secara acak dan saya akan langsung sebutkan zodiaknya saja di sini. Four of Pentacles. Wow. Zodiak Capricorn. The World. Oh, keren banget. Oke, The World ini adalah zodiak Capricorn lagi. The Moon, intuisi. Ya, perasaan, takut, cemas, khawatir, gelisah, sedih, ragu, ya kan? Ini adalah zodiak Pisces. Oke. The Emperor, zodiak Aries. Terakhir, Four of Cups. Ini zodiak Cancer. Oke, kita lihat saran, pesan, dan nasihat buat diri kalian yang memilih deck kelompok yang kedua ini. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan, ya Tuhan? About tears of joy and sadness. Cleanse and detoxify. Oke, membersihkan dan lakukan detoksifikasi ya. With great love and respect, we ask you to detoxify your precious and sensitive body. At your request, we will help you to develop life-affirming ways to deal with stress. Okay, as well as ease
any sorrow at setting your always. Give your cares and worries and concern to us and feel the beautiful grace of your newly purified body. Oke. Saya merasakan yang memilih dek kelompok yang kedua ini mayoritas dari kalian itu masih belum ya gimana ya, masih belum healing ya di sini ya. Kalian masih bisa terbawa rasa kesedihan, bahkan kalian sampai merasa trauma ya dan menutup menutup hati dan perasaan kalian untuk orang baru di sini. Oke. Kalian kayaknya sudah lama sekali mengalami rasa trauma dan rasa takut ya, dan kalian sudah terlalu enjoy di dalam zona nyaman kalian sendirian, padahal kalian tidak sadari karma baik kalian tersebut. Kalian itu adalah the emperor ya, sosok the emperor atau seorang kaisar itu ya, adalah kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian inginkan saat itu. Kalian ingin pacar baru yang lebih baik, maka pacar baru yang lebih baik itu akan datang ke dalam kehidupan kalian. Ya, tinggal kalian mau terima atau tidak. Tapi kayaknya kalian masih belum bisa menerima orang baru tersebut. Padahal Tuhan telah menggantikannya kepada kalian. Tapi kalian masih sibuk memikirkan luka-luka lama kalian. Kalian masih asik merenung, ya kan? Mencari solusi kayak gimana lah caranya supaya saya bisa melupakan si mantan itu, ya. Yang si mantan itu yang sekarang ibaratnya cakap kasar itu ya, udah berubah jadi si mampus itu kan. Oke. Nah, disuruh kalian buka diri kalian ya, bersihkan dan lakukan detoksifikasi ya. Pikiran kalian, perasaan hati kalian itu telah teracuni ya oleh rasa trauma tersebut ya, sehingga kalian tidak bisa bergerak. Tapi kalau kalian ingin bergerak di sini ya, kehidupan baru kalian, hasil pencapaian kalian tersebut ya, karma baik itu akan ada ya. Hidup kalian akan merasa nyaman sekali. Bahkan penuh dengan kelimpahan dalam segi keuangan. Kalian akan mendapatkan uang, tidak kekurangan apapun. Kalian ibaratnya seperti sesosok kaisar yang hidup nyaman. Ya kan? Uang mengalir terus di dalam kehidupan kalian. Kalian ingin jodoh-jodoh itu datang ke dalam kehidupan kalian, tapi salahnya di kalian sendiri. Kalian yang merasa takut, ragu, ya kan, kepada orang-orang yang datang ke dalam kehidupan kalian karena kalian masih dilanda oleh trauma ya, Four of Cups, sehingga kalian menutupi diri kalian, tidak bisa menerima orang baru tersebut karena kalian masih belum sepenuhnya melupakan ya tragedi-tragedi yang terjadi di masa lalu kalian. Oke? Padahal kebahagiaan tengah menunggu kalian di depan ini sebagai buah dari karma baik ya, atau sebagai reward ya, hadiah pengganti dari Tuhan. Tapi kalian malah tidak berani, takut untuk menerima si orang baru tersebut, ya kan? Karena kalian masih merasa sedih, masih belum bisa mengikhlaskan. Makanya di kartu saran pesan ini ya, bukalah ya hati kalian, bukalah diri kalian, lakukan detoksifikasi, bersihkan pikiran kalian yang penuh dengan toksit itu ya, toksit yang berupa trauma ya, rasa ketakutan tersebut, buang jauh-jauh ya, rasa trauma kalian tersebut ya, karena itu hanya akan mengganggu kesehatan jiwa kalian maupun kesehatan raga kalian saat itu. Oke? Segala kesedihan kalian itu mesti kalian pangkas, kikis sampai habis ya. Jalan lama kalian yang pernah kalian lewati, yang penuh dengan kegagalan, dijolimin, disakitin oleh mantan kalian sebelumnya, ya kan? Mesti kalian lupakan. Tapi di sini malahan kalian masih belum bisa melupakan orang tersebut, padahal karma baik kalian sudah ada. Kalian apapun yang kalian inginkan dari seorang kaisar ya, apapun yang kalian inginkan bisa kalian dapatkan. Uang yang kalian inginkan, uang itu bisa kalian dapatkan saat itu ya. Orang yang jauh lebih baik yang kalian inginkan, orang itu juga bisa kalian dapatkan saat itu. Tapi dengan catatan kalian mesti membersihkan diri kalian, pikiran kalian ya. Tinggalkan rasa trauma kalian tersebut. Karena di sini kalian masih belum bisa menerima orang baru tersebut yang sudah lebih baik dibandingkan orang lama yang jauh lebih serius,
mencintai kalian saat itu. Malahan kalian berdiam diri saja, menutup diri kalian hanya karena alasan kalian masih belum move on, kalian masih takut, kalian masih ragu. Ya kan, kalau kayak gitu secara logika ya, kapan kalian barusan bisa melangkah maju ke depan? Dan cobalah pikirkan secara logika. Apakah kehidupan kalian harus berakhir dengan cara mandek diam di satu posisi saja? Itu tidak mungkin ya. Hidup kita terus berlanjut ya guys ya. Dan terus berjalan, melangkah menuju ke depan, bukan berjalan mundur ke belakang. Oke, lihatlah yang ada di depan, kemudian maju melangkah ke depan, hadapi segala tantangan resiko yang ada. Maka saat itu ya, sebagai hadiah pengganti atau karma baik kalian ya, kalian akan mendapatkan sebuah kenyamanan hidup kalian saat itu. Ya, kenyamanan di dalam hal bercinta, berasmara saat itu. Kenyamanan di dalam hal keuangan, semuanya ya complicated ya. Mampu kalian dapatkan saat itu. Namun untuk saat ini ya, yang terbaca di sini kalian masih belum membuka diri kalian untuk si orang baru tersebut ya. Jadi kayak gimana kalau kalian berdoa kapan lah saya barusan bisa bahagia lah, kembali kepada diri kalian sendiri. Ini hadiah penggantinya sudah ada. Tapi kalian yang tidak membuka diri kalian sendiri saat itu, malahan kalian malah bertanya-tanya, tidak tahu kayak gimana ya, lupa cara mensyukuri ya. Sesungguhnya sudah ada hadiah pengganti sebagai karma baik kalian saat itu, ya kan? Tapi kalian malah asik bertanya kapan lah saya barusan bisa mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini yang terlihat di Four of Cups ini ya. Padahal kebahagiaan kalian sudah di depan mata kalian. Oke. Maka lakukanlah detoksifikasi. Pikiran kalian penuh dengan toksit ya, yang meracuni saat itu ya. Buang jauh-jauh rasa trauma, rasa takut ya. Ini the moon, ini mesti kalian buang jauh-jauh ya. Four of Cups ya, kalian mesti buang jauh-jauh, dan Four of Pentacles mesti kalian buang jauh-jauh. Buka hati kalian, buka diri kalian. Cobalah untuk tantangan yang baru lagi. Karena bisa jadi tantangan yang baru itu kalian akan beruntung. Dan saat kalian beruntung, kalian mendapatkan kelimpahan yang lebih lagi saat itu. Oke? Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk yang memilih deck kelompok yang kedua, karena ini readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih spesifik atau lebih khusus ya, lebih spesial, kalian dipersilakan untuk melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Buruan cepatan ya guys ya, ditunggu gerak cepat kalian, jangan sampai kalian antri saat itu. Tapi kalau kalian mesti antri, kalian mesti maklum ya saat itu ya. Oke, maka itu mulai dari sekarang cepat-cepatan ya, jangan buang waktu lagi. Charter saya dulu, booking saya dulu, supaya saya bisa mengatur waktu yang tepat untuk diri kalian semua. Oke, ditunggu ya guys. Kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga. Oke, untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Dear God, Universe, please give us the themes for viewers to pick and choose deck number 3. Karma baik apa yang akan kuterima setelah berkorban, disakitin, dikhianatin, dan dijolimin? Karma baik apa yang akan kuterima? Oke. Kita lihat ya, tarik satu kartu energinya secara acak sebagai tema keseluruhan ya. Affirmation and for growth ya, penegasan untuk perkembangan. Oke. Saya merasakan di sini ya, affirmation ya. Akan ada sesuatu yang solid di dalam kehidupan kalian, di mana kehidupan kalian saat itu ya akan mengalami perkembangan yang sangat solid, perkembangan yang sangat pasti sekali ya, sebuah perkembangan yang jelas, yang memiliki arah dan tujuan untuk masa depan yang jauh lebih indah saat itu. Oke, sebagai upah ya, atau sebagai karma baik yang akan kalian terima. Ibaratnya ya, orang ini menanam tanaman ya, tanaman itu ibaratnya sebagai karma baik kalian, dan tanaman tersebut, karma baik kalian barusan tumbuh saja, dan tanaman tersebut bisa tumbuh membesar ya.
berbunga dan berbuah saat itu, ya. Hidup kalian akan penuh dengan kelimpahan, penuh dengan rezeki, ya, penuh dengan jodoh saat itu, ya. Hidup kalian itu akan berkembang menjadi jauh lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Kalau kalian bersama dengan orang yang pernah menyakiti kalian, pernah menjolimin kalian, pernah mengkhianati kalian, mungkin saja hidup kalian itu hanya akan berakhir dengan kandas, hanya akan berakhir dengan layu, ya kan, saat itu kan. Hanya akan berakhir dengan tidak memiliki perkembangan atau ya, hanya akan berakhir dengan masa depan yang suram saat itu. Tapi setelah kalian dikhianatin, dijolimin, dan disakitin, ya, di sini secara tegas, ya, affirmation, ya, penegasan, ya, sesuatu yang solid di dalam kehidupan kalian itu akan menumbuhkan kehidupan kalian menjauh lebih kuat, lebih kokoh, dengan pondasi yang lebih kuat lagi dalam segala hal, ya kan, dari keuangan, dari asmara, ya kan? Kalian hanya tinggal menunggu dengan sabar pohon ini berkembang, berbunga dulu, kemudian berbuah. Saat itu tinggal kalian petik bunganya, kalian petik buahnya saja saat itu, karena kalian sedang berada di dalam masa panen, ya, panen rezeki saat. Oke, persiapkan diri kalian. Kita lihat penjelasannya melalui kartu tarot, ya. Oke, kartu yang reseh. Saya tidak ambil kartu yang reseh. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 3. Karma baik apa yang akan kuterima setelah berkorban, dikhianatin, disakitin, dan dijolimin? Karma baik apa yang akan kuterima saat itu? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu affirmation for growth, ya. Saya akan tarik kartunya secara acak dan langsung saya sebutkan zodiaknya di sini. The World, wow. Hasil pencapaian, ya. Zodiak Capricorn. Three of Swords. Oke, ini rasa sakit hati, rasa kekecewaan. Tapi rasa kekecewaan ini akan berakhir, ya, di sini, ya. Three of Swords ini zodiak Libra. Keempat, Ten of Wands. Capek, lelah, oke, bosan, ya kan? Di sini Ten of Wands ini zodiak Sagittarius. Six of Pentacles. Wow. Berakhir sangat menyenangkan sekali, ya. Six of Pentacles ini zodiak Taurus. Two of Cups. Wow. Ini sangat bagus, guys. Luar biasa, sangat bagus. Awal mulanya memang terasa sangat sakit sekali, ya, ini, ya. Sangat-sangat sakit sekali, ya. Saya bisa merasakannya di sini. Two of Cups zodiak Cancer lagi. Tapi ini hanya zodiak saja, ya. Kita lihat saran, pesan, dan nasihat dari semesta. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose date number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan, ya Tuhan, terkait kartu affirmation for growth. Saya akan tarik satu kartu energi untuk dijadikan saran dan pesan. The ocean, samudra, ya. The deep blue sea, speak to your soul. Oke? Mengatakan kepada jiwa kalian, healing and soothing you, lembutkan diri kalian, ya. Even the act of imagining yourself dipping into its healing warmth brings about desirable effect. Better yet, spend time physically near the ocean. Allow its power and beauty to wash away all cares and concern. Oke, kalian disuruh untuk melakukan healing di sini karena kalian masih belum healing, ya, di sini.
langsung saya katakan secara jujur ya guys, karena kalian masih bisa merasakan rasa sakit hati ya. Hidup kalian itu kok rasanya penuh dengan beban berat, ya kan? Kalian itu kok kayaknya berat sekali ya. Kalian itu ya tidak kalian selalu kepikiran terus orang yang menjolimin kalian, ya kan? Orang yang mengkhianatin kalian dan menyakiti kalian itu, saya bisa merasakan rasa sakit kalian itu ya. Tidak mudah memang saat diri kita itu sudah dikhianatin, disakiti, apalagi sampai sudah dijolim ya oleh seseorang ya. Tapi apa boleh buat ya, setiap hal yang menyakitkan terjadi pada diri kita ya, pasti akan ada hadiah pengganti ya. Meskipun di sini kalian sangat terluka sekali, kalian kecewa, terluka ya. Bahkan kalian, sebagian dari kalian, tidak semuanya ya, saya merasakan kalian telah seperti kehilangan separuh nyawa kalian, separuh nafas kalian, oke? Dan sehingga merasa kayaknya kok sesak sekali ya untuk menjalani kehidupan kalian ini. Kehidupan kalian ini kok terasa jadi terseret-seret ya, padahal tidak demikian. Kalau kalian bisa mengendalikan diri kalian, bisa meninggalkan rasa sakit hati kalian, oke, bisa melupakan orang tersebut karena kalian tidak bisa melupakan orang tersebut. Nah, di sini ya, kalau kalian bisa dan mampu melupakan orang tersebut, ibaratnya kalian inilah ya, affirmation for growth ya. Kalian sedang berusaha untuk bangkit ya, berusaha untuk bertumbuh jauh lebih besar, jauh lebih indah lagi. Ada kartu The World ya di sini ya. Kelimpahan ada di dalam kehidupan kalian. Oke? Dan saya merasakan mayoritas yang mengkhianatin kalian di masa lalu tersebut ya, menghadirkan orang ketiga ya. Udah menghadirkan orang ketiga ya, orang tersebut yang telah mengkhianati kalian malahan melimpahkan kesalahan ya kepada kalian. Dia yang berkhianat, dia yang berselingkuh, mencari third party di sini, ya kan? Malahan kalian yang menanggung ya beban-beban akibat perbuatannya tersebut ya. Misalnya orang itu tidak punya uang untuk menjalin hubungan dengan selingkuhannya, tahu-taunya malah meminta uang kepada kalian. Setelah kalian memberikan dia uang, malahan uang itu dia pakai untuk berselingkuh di luaran sana dengan third party-nya itu. Makanya kalian kayak gimana ya, merasa tidak pantas sekali, sulit bagi kalian untuk melupakan di sini ya. Tapi kalau di sini ya, kalian akan bisa melupakan ya. Terlihat dari kartu masa depan di sini. Akan ada orang lain ya yang sevibrasi kalian, yang akan datang merangkul kalian saat itu ya. Ini ada kartu Six of Pentacles ya. Orang itu akan memberi bantuan kepada kalian, baik berupa moral maupun berupa material, mensupport kalian sepenuhnya ya. Dan orang itu kayaknya dari apa ya, kalangan orang yang berada lagi ya, orang yang memiliki uang, memiliki status dan jabatan lagi ya. Karena melihat kehidupan kalian ini sudah begitu berat sekali ya, setelah dikhianatin, dijolimin, dan diselingkuhin, ataupun ya disakitin oleh orang yang kalian cintai tersebut, ya kan, sampai tidak tersisa sedikit pun ya di dalam kehidupan kalian, dan meninggalkan kalian dalam keadaan hidup kalian yang kayaknya sedang terlunta-lunta, sangat begitu berat dan sangat membutuhkan dirinya. Malahan dia meninggalkan kalian saat itu. Tapi ada penggantinya di sini. Akan ada orang baru yang lebih tulus, lebih setia datang kepada kalian, yang lebih mencintai kalian. Dan orang itu kayaknya orang yang dewasa ya di sini ya. Orang yang kayaknya sudah memiliki pengalaman, sudah agak berusia, memiliki status dan jabatan, dan pastinya orang ini adalah orang yang berada ya. Dan orang ini kayaknya hobi, suka traveling, jalan-jalan, dan ada kemungkinan ya kalian akan mendapatkan sebuah keberuntungan, the world ya, dari hasil pencapaian kalian ya. Kalau kalian mampu untuk melupakan kejadian-kejadian di masa lalu itu, mampu mengikhlaskannya dengan lapang dada ya, akan ada kemungkinan kalian bisa traveling keliling dunia, dibawa oleh orang ini jalan-jalan ya, ibaratnya seperti honeymoon ya kan. Nah, tunggu apa lagi? Tinggalkan beban berat ini yang kalian pikul di punggung kalian. Lepaskan, buang beban tersebut ya.
tinggalkan pikiran-pikiran yang masih tidak ikhlas, masih tidak rela ya. Kalau kalian tidak meninggalkan, maka kalian tidak bisa mendapatkan kebahagiaan saat itu. Oke? Nah, kalian ingin memilih yang mana? Mengingatnya terus sehingga kehidupan kalian jadi berat saat itu, kalian terluka terus, atau meninggalkannya, melupakannya. Setelah kalian meninggalkan dan melupakan, tahu-taunya kehidupan kalian berubah jadi bahagia sebagai hadiah pengganti ya dari buah karma baik kalian saat itu, ya kan? Kalian lebih memilih yang mana? Jujur aja ya. Kalau saya katakan secara lugas di sini ya, orang yang waras pasti akan memilih untuk melupakan ya masa lalu tersebut. Kalau sudah tahu kebahagiaan tengah menantinya di depan sana yang jauh lebih mapan, yang jauh lebih indah lagi, ya kan? Maka orang yang waras tersebut ya pasti akan memilih untuk growth ya, berkembang, menjadikan ini sebagai pelajaran, meninggalkannya ya, melupakannya secara ikhlas, secara lapang dada, ya kan? Makanya di sini ada kartu The Ocean ya. Ibaratnya hati kalian ini mesti luas, mesti seluas samudra di sini ya. Kalian mesti healing ya. Bila perlu, kalian spending time near the ocean ya. Habiskan waktu untuk dekat dengan lautan ya, pergi refreshing kayak dekat lautan atau dekat air kayak, karena air itu memiliki energi yang menenangkan saat itu, yang bisa membersihkan ya, yang bisa membersihkan segala rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, luka-luka kalian saat itu. Kalian akan menemukan kedamaian saat berada di dekat lautan saat itu. Oke? Nah, jiwa kalian itu perlu dibersihkan agar hati kalian bisa terbuka lagi, ya kan? Bisa lapang lagi, bisa dengan ikhlas menerima kejadian di masa lalu itu, ya, dengan lapang dada, dengan hati yang seluas samudra saat itu, ya kan? Saat kalian sudah bisa menerimanya saat itu, kalian akan bertumbuh menjadi solid saat itu, ya. Kalian akan mendapatkan hasil pencapaian, buah karma yang baik, yang sangat membahagiakan. Ada banyak sekali orang yang akan datang ke dalam kehidupan kalian, memberi kalian uang saat itu, membantu kalian, menghidupin kalian saat itu, memberikan cinta yang tulus lagi. Nah, lihat. Nah, Two of Cups ya. Orang yang cinta yang lebih tulus lagi, orang yang lebih mapan lagi. Tunggu apa lagi? Ya kan? Lupakan orang tersebut. Hanya orang bodoh saja yang memilih untuk mengingat ya masa-masa lalu yang kayaknya menggerogotin diri mereka terus ya. Hanya orang-orang yang akal pikirannya tidak panjang saja yang kayaknya memilih ya untuk terus mengenang kenangan di masa lalu terus dan terus membebani kehidupan mereka saat itu. Oke? Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang ketiga, simple aja ya. Mungkin ini penyampaian seadanya saja karena ini adalah readingan general ya. Untuk penyampaian yang lebih spesifik, lebih mendetail dan lebih jelas ya, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Buruan kalian, cepat charter dan booking saya dulu, jangan ditunda-tunda lagi supaya mencegah kalian jangan antri terlalu lama saat itu. Oke? Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat. Maka mulai dari saat ini ya, jangan buang-buang waktu lagi, cepat order, cepat booking saya, cepat charter saya ya, agar saya bisa mengatur waktu yang tepat untuk diri kalian semua ya. Ditunggu ya guys. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa membantu kalian semua ya guys. Bukan permasalahan resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi nilai-nilai positif yang diterapkan ya di dalam readingan saya ini supaya bisa membuat kalian sadar apa yang mesti kalian lakukan dan apa yang mesti kalian tinggalkan dan apa yang mesti kalian hindari ya di dalam kehidupan kalian. Oke, dan sekali lagi, jika kalian merasa kalau readingan saya ini berguna, bisa membantu kalian, sekali lagi saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk membantu diri kalian semua, oke? Kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu di sini ya guys. Dan
Bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan ya. Nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian lihat di sana, baca dan pelajari baik-baik segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Ditunggu ya gerak cepat kalian ya, karena siapa yang gerak cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Tergantung bagaimana gerak cepat kalian di dalam mencatat dan membooking saya mulai dari saat ini. So, jangan buang-buang waktu lagi ya. Jangan sia-siakan waktu ini lagi, cepatlah booking saya, cepat charter saya dulu, ya kan? Melalui nomor WhatsApp saya supaya saya bisa mengatur waktu yang tepat ya untuk diri kalian semua, oke? Jangan ditunda-tunda lagi mulai dari saat ini. Oke? Dan akhir kata, jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys. Ya, di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Amin. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain ya. Dan sekarang saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.